Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Tangan suami istri yang berada di dalam mobil. Diceritakan saat itu, sang suami, tidak penting kita sebutkan namanya ini, sedang mengantarkan istrinya ke tempat ia bekerja. Nah, sang istri yang unyu-unyu tentunya sangat menggugah selera makan dan minum kalian ini bernama Mbak Yuwa Mikami. Mbak Yuwa, halo. Mbak, halo. Sekali, Mbak. Sekali, Mbak. Ternyata Mbak Yuwa saat ini bekerja sebagai seorang sensei yang mengajar mata kuliah cara menemukan kode-kode rahasia film Pemersatu Bangsa. Nah, saat Mbak Yuwa memberikan sebuah soal kepada para siswanya, terlihat salah satu siswa yang teladan, yaitu telah datang pulang duluan dengan sikap cepat dan cermat menyelesaikan soal-soal tersebut. Melihat siswa yang dengan mudah dapat menyelesaikan soal-soal itu, Mbak Yuwa pun semakin yakin bahwa siswanya ini adalah calon-calon penerus para master colikiawan yang sama seperti kalian. Nggak bercanda aja masuk hati ya. Nah, karena Mbak Yuwa ini merupakan dosen yang teladan dan mendapatkan penghargaan seorang dosen yang tak mengenal lelah, ia pun terlihat masih saja sibuk untuk membaca-baca majalah Pemersatu Bangsa. Kemudian setelah itu, Mbak Yuwa yang telah memutuskan untuk kembali pulang, mencoba menelepon sang suami untuk menjemputnya. Si suami yang sok sibuk itu meminta kepada Mbak Yuwa agar memesan ojek online saja. Nah, saat Bu Yuwa yang hendak akan mengambil semua perlengkapannya, ia pun melihat siswa teladannya tadi yang sedang berada di luar dan terlihat begitu amat sangat kedinginan. Sebagai guru yang baik dan patut dicontoh, Bu Yuwa pun memberikan baju beserta handuk untuk mengeringkan tubuh dan mengganti pakaiannya yang basah itu. Lalu si pria yang pura-pura kedinginan sampai menggigil dan rambutnya ala boyband ini, kita sebut saja namanya si Madun. Di sana Mbak Yuwa pun terlihat begitu sangat perhatian dengan si Madun. Kemudian Mbak Yuwa pun kembali menghubungi suaminya untuk mengabarkan bahwa ia sangat kesulitan untuk memesan ojek online dan mengatakan bahwa ia akan telat untuk pulang ke rumah. Setelah itu Mbak Yuwa pun kembali untuk menengok si Madun yang saat ini berada di lokernya. Melihat kekarnya bodi si Madun yang kotak-kotak seperti tahu itu, Mbak Yuwa pun seketika terkejut sambil lirik dan mulai berimajinasi. Ciri-ciri nih Mbak Yuwa jatuh cinta sama murid. Merasa malu karena ketahuan lirik mata melipir, Mbak Yuwa pun seketika pura-pura menelepon seseorang untuk mengalihkan rasa malunya. Akan tetapi si Madun yang memiliki mata batin yang mantraguna, ia pun seketika dapat membaca pikiran dari Mbak Yuwa. Sehingga tanpa ditanya lagi, dengan kekuatan tendangan tanpa amnesti dari Sehingga tanpa ditanya lagi, dengan kekuatan tendangan tanpa amnesti dari si Madun, ia pun berhasil mencetak gol ke gawang dari Mbak Yuwa. Nah itu dan ceplos. Nah, karena badai hujan yang tiada hentinya, Mbak Yuwa bersama si Madun pun memutuskan untuk bermalam di kampus bersama-sama. Kemudian si Madun pun menanyakan siapa orang yang bersama Mbak Yuwa di foto yang ia temukan tadi. Akan tetapi Mbak Yuwa pun mengatakan bahwa orang itu bukanlah siapa-siapa, yang hanyalah teman seperguruannya saja. Saking begitu terpesona melihat ketangguhan si Madun, Mbak Yuwa pun seketika merahasiakan bahwa dirinya kini telah memiliki seorang suami dengan cara melepaskan cincin pernikahannya. Kemudian Mbak Yuwa pun kembali menghubungi suaminya untuk mengatakan bahwa saat ini ia tidak bisa kembali pulang dengan beralasan karena ada urusan mendadak untuk mengerjakan soal-soal ujian. Nah, saat akan tidur di tengah lapangan bola basket bersama si Madun, Mbak Yuwa yang pada saat itu sangat merasa kedinginan, lalu menggunakan sebuah jaket guna menghangatkan tubuhnya.
Tak sampai di situ, ia pun kembali meminta si Madun murid teladannya itu untuk kembali menceploskan batang singkong berkekuatan supernya ke gawangnya yang kini telah terbuka lebar. 2-0 ya Don ya, 2-0 Don, nak bagi-bagi kamu Don, awas kamu Don. Kamu そんなこともし残ったのが違う生徒だったら Tak terasa pagi hari pun telah tiba. Lihat si Madun yang masih saja terkapar lemas tak berdaya. Takut akan ketahuan oleh para siswa lainnya, Bu Yua pun segera membangunkan si Madun dari tidurnya. Nah, si Madun telah terbangun dengan mata yang masih mengantuk. Ia pun masih terngiang-ngiang akan kebolehan dari dosennya itu. Apa itu ya? Ia pun masih terngiang-ngiang akan kebolehan dari dosennya itu. Dan untuk yang terakhir kalinya, walaupun mata si Madunnya masih mengantuk, ia pun berhasil menyobek-nyobek gawang Mbak Iwa yang kenyal-kenyal dan berbulu jimbrang. 3-0 ya dunia, 3-0. Bang, emang Mbak Don nak bagi-bagi? Bagi Don. ずっと台風だったらいいのにね Film pun diakhiri dengan Mbak Iwa yang memutuskan untuk merahasiakan semua hubungannya bersama si Madun. Dan ia pun kembali menggunakan cincin pernikahannya. Dan kemudian ia kembali memberikan sebuah soal-soal yang lagi dan lagi dapat dijawab dengan mudah oleh si Madun. Madun jadi striker host goal.